bil aud, tepatilah janjimu. Apa janji kita? Sebagai sebuah wujud yang diamanahkan memikul ketuhanan. Inna lillahi inna ilaihi inna lillah. Dalam kita mendapatkan suatu wujud ketuhanan, tentulah ada sandaran-sandarannya, yang mana sandaran ketuhanan dengan dijadikannya sebagai zat yang awal mula jadi dari seluruh alam semesta. Dengan bangkitnya ketuhanan yang bersifat wujud adalah Allah, maka perlulah kita tahu bagaimana mencari ketuhanan dalam wujud Allah yang diamanahkan. Sebagai an-nazir daripada Allah, an-nasir daripada Tuhan. An-nazir dan an-nasir itu beda. An-nazir adalah kodrat yang dimuliakan, sementara an-nasir adalah kodrat yang tinggi derajatnya. Nah, ini kita kembali kepada pembahasan makom yang kita bahas di sore tadi. Di dalam kita melaksanakan sifat ketuhanan, yang menentukan adalah berkuasa dan kekuasaan. Sekarang bagaimana kita melaksanakan kekuatan dan kekuasaan Allah Tuhan? Kalau dengan zat yang diamanahkan, kita telah lebih dahulu takut. Mendapat amanah zat awal semua jadi bersifat zat, yaitu Allah dalam asma. Itu membuat kita takut puluhan tahun. Asal tersebut kita mendengar nama Allah, kita udah ketakutan. Dalam hati tidak berkutik dan tidak berani macam-macam. Sekarang tiba saatnya kita melaksanakan kewajiban diri kita, yaitu menjalankan misi ketuhanannya. Misi ketuhanannya adalah keakuannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan hakikat ketuhanan di dalam kebesaran Allah? Kalau dulu kemarin itu Allah itulah Tuhan kita, tapi saat ini kita mencari ketuhanan pada diri wujud an-nazir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak kita berpikir begini? Adakah kita pernah mengalami bagaimana mendapatkan rahasia yang mana hanya sampai di situ umat itu diakui oleh Allah? Mana umat yang diakui pertama sekali, kujadikan umat itu karena aku ingin jadi Tuhan. Kalau sudah berbuat ada ketuhanannya di dalam kebesaran zatnya, tetap yang kita pilih menjadi Tuhan yang kebesaran zat atau ketuhanannya.
Hah? Ketuhanan bukan kebesarannya. Mana manusia umat pertama yang dijadikan oleh Allah? Kalau kita ini bukan umat pertama, ya, umat pertama itu adalah diri pemimpin seluruh diri. Makanya harus ada jabatan-jabatan kodrat-kodrat keimaman, harus ada diri-diri keimaman. Minimal tidak ada yang di bawah imam. Kenapa? Karena diri itu adalah pemimpin. Nah, kalau diri kita ini disebut keinsanan Allah dalam hakikat, tentu kita tahu insan itu kan alamnya ihsan, ya. Insan itu alamnya ihsan. Jadi kita tidak perlu berpikir bagaimana kita mendapatkan keinsanan, cuma bagaimana kita bisa mendapatkan diri ihsan di dalam insan. Kira-kira paham gak maksud saya? Mendapatkan diri ihsan di dalam insan. Ini kalau pencarian Tuhan, ya. Paham kira-kira? Paham maksud saya? Nah, diri insan, diri yang bersifat keumatan. Diri ihsan adalah diri yang memimpin seluruh diri keumatan. Nah, ini sangat sulit bagi orang memahami kalau ada diri pemimpin dari seluruh diri. Mana diri yang dikatakan pemimpin seluruh diri? Kalau pemimpin dalam bahasa iman, kira-kira apa? Kalau dalam bahasa akidah, imam. Kalau dalam bahasa iman, apa namanya? Diri pemimpin, diri apa? Pemimpin apa? Kalau sunnah namanya syaikh. Nah, kalau ilmu itu diri syaikh, itu diri apa? Diri pemimpin. Apa nama diri pemimpin itu? Sudah pernah mendengar nama diri pemimpin? Pemimpin diri. Pemimpin di dalam kodrat derajat, apa nama gelarnya? Itu asal usul. Ini pemimpin. Hah? Itu meluruskan, ya, meluruskan. Amirul Mukminin itu ahli diri, pemimpin diri. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu, ya. Dalam bahasa martabat Allah, pemimpin itu namanya apa? Itu yang dikatakan syekh, ya. Itu yang dikatakan syekh. Syekh itu artinya pemimpin, tapi yaitu derajatnya adalah syekh. Syekh itu ditunjukkan kepada diri, sebuah diri pemimpin. Ini kalau kita belum sampai ke tingkat itu, belum muncul diri itu, kita sulit menjalankan kodrat ketuhanan tadi. Maka diwajibkanlah diri itu harus muncul terlebih dahulu. Itu. Karena yang akan masuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebagai
kekuasaan dan kekuatan dia adalah diri yang sudah bermartabat syekh. Itu sebelum dia dihantam bermartabat syekh, dia harus menghadirkan terlebih awal diri pemimpin dari seluruh diri. Itu disebut dengan diri ihsan. Dari diri ihsan ini nantilah baru kita bisa, yaitu menerima kehadiran pelaksanaan ketuhanan tadi. Tapi kalau kita belum sampai mana diri pemimpin dari seluruh diri, maka kita tidak bisa melakukan. Karena hanya dialah yang menerima, yang hak untuk melaksanakan ketuhanan pada zat yang diamanahkan. Nah makanya itu, kalau zat yang diamanahkan itu bersifatnya Allah dalam masa insan, tapi di dalam masa insan ada diri pemimpin dari seluruh diri. Itu dinamakan oleh Allah dengan nama Syekh Ihsan. Itu yang dikatakan Syekh Ihsan, yaitu itu rahasia atau rahasia, dan insan itu adalah umat. Jadi inilah dasar utamanya seorang yang bisa menerima kehadiran dan menghadirkan diri pemimpin yang akan mewakilkan Tuhan dalam berbuat sekehendaknya. Nah makanya kita ingin tahu dulu tingkatan kodrat apa yang sedang dialami oleh diri jamaah. Apa dalam tingkat kodrat sir, tingkat kodrat wujud, tingkat kodrat batin, tingkat kodrat zat, dan tingkat kodrat nur. Ini akan kita lihat dulu, ya, kita lihat dulu. Dan kodrat itu harus didirikan. Nah inilah misinya. Karena kalau saya biarkan sekekuatan jamaah menerima kaji ini kita 10 tahun ini nggak selesai, nggak bakal selesai. Tapi dengan adanya satu huruf yang bergejolak, satu kodrat, itu sudah bisa membantu jamaah itu untuk lebih mendapatkan. Karena kalau tidak ada dasar kekuatan kodrat itu, ini pemahamannya akan naik ini sangat berat gitu. Jadi harus dibantu dengan cara yaitu memasukkan kodratnya. Itu paham kira-kira semuanya? Insyaallah. Jadi dengan adanya kita bertasbih tadi, kita sudah memohon kepada sebuah perlakuan wujud dari diri kita kepada alam supaya mengkikis habis pemahaman Tuhan yang satu berdua tadi, ya. Supaya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita tidak akan lagi mengikuti cara alam bertuhan itu. Dan apa yang kita lakukan selama ini mudah-mudahan disucikan oleh Allah dari kesalahan-kesalahan kita. Karena tidak mungkinlah bisa kita sebagai wujud mengikuti kodrat alam bertuhan. Ini kan tidak mungkin. Jadi karena selama ini kita sudah melaksanakan hak-hak alam, ternyata ini berbeda dengan kodrat. Nah, coba ke depannya kita akan melirik kepada sebuah ketuhanan. Apa Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Nah inilah yang akan menjadi pokok muzakarah kita. Tapi sebelum itu kita laksanakan, tentunya kita akan bongkar pasang pemahaman dulu. Kita harus bongkar pasang dulu, ya.
Kalau umpamanya bongkar pasangnya ini tidak terlalu mekar, ya bisa, kenapa tidak? Tapi kalau terlalu mekar, balik lagi ke sunnah, balik lagi ke fardu, balik lagi ke iman, balik lagi ke ilmu. Nah kita lihat. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi saya akan memanggil satu-satu, ya, atau saya tunjuk. Kalau di sini satu-satu nanti lebih ngedrop lebih. Mungkin tunjuk-tunjuk begini aja lah ya, nah, gitu kan. Dengan kita tunjuk-tunjuk mungkin karena ada orang samping-samping dia nggak terlalu ngedrop banget. Tapi kalau di sini dulu ya kan, yang tahu bisa nggak tahu.